Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ini adalah pemulasaran jenazah. Saya Amanda Putri Sugiyarti Tias dari Prodi Akuntansi Syariah dengan NIM 224040991. Jenazah merupakan mayat atau jasad orang yang sudah meninggal. Hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Syarat-syarat mayat yang wajib dimandikan, yang pertama adalah mayat seorang muslim, yang kedua terdapat sebagian tubuh mayat yang dapat dimandikan, yang ketiga bukan bayi yang meninggal karena keguguran dan lahir dalam keadaan meninggal, dan yang keempat adalah bukan mati syahid. Syarat-syarat orang yang memandikan jenazah, yang pertama muslim, berakal, dan baligh, yang kedua berniat memandikan jenazah, yang ketiga jujur dan soleh, dan yang keempat dapat dipercaya, amanah, dan tahu hukum memandikan jenazah. Selanjutnya adalah orang yang memandikan jenazah. Jika mayatnya laki-laki, maka yang wajib memandikan adalah yang pertama orang yang diwasiatkan, dan yang kedua bapak, kakek, atau keluarga laki-laki terdekat, dan yang ketiga adalah muhrim dan istrinya. Jika mayatnya seorang perempuan, maka yang wajib memandikan adalah yang pertama ibunya dan neneknya, yang kedua adalah keluarga terdekat pihak dari perempuan, yang ketiga adalah suaminya. Hal-hal yang dipersiapkan sebelum memandikan jenazah. Yang pertama adalah tempat memandikan jenazah, yang kedua ember, yang ketiga air, yang keempat gayung, yang kelima handuk atau lap, dan yang keenam kapur barus, di mana kapur barus ini dihancurkan terlebih dahulu, yang ketujuh kain penutup mayat, yang kedelapan sabun dan shampoo, dan yang sembilan adalah gunting, di mana ini bila diperlukan maka bisa digunakan. Tata cara memandikan jenazah. Meletakkan mayat di tempat mandi yang sudah disediakan, lalu letakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Selanjutnya adalah membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu husla adaan an hazihil mayyitati lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah bersihkan dengan lembut lubang gigi, lubang hidung, lubang kedua telinga, celah ketiak, sambil disiram dengan air. Celah jari tangan, dan kedua kaki sambil disiram dengan air. Serta rambut dan sambil disiram dengan air. Selanjutnya adalah mengeluarkan kotoran dari perut jenazah, di mana dengan cara mengangkat sedikit badan jenazah dan menekan perutnya secara perlahan-lahan, sambil disiram menggunakan air. Selanjutnya adalah mengistinjakan kubur dan dubur mayit sambil disiram dengan air. Selanjutnya adalah menyiram ujung rambut sampai ujung kaki sebanyak 3 kali. Kemudian siram bagian kanan sebanyak 3 kali. Lalu bagian kiri sebanyak 3 kali. Kemudian miringkan jenazah ke sebelah kiri, lalu siram lambung bagian kanan belakang jenazah sebanyak 3 kali.
Lalu miringkan jenazah ke sebelah kanan, kemudian siram lambung kiri bagian belakang jenazah sebanyak 3 kali. Selanjutnya, siram ujung kepala hingga ujung kaki jenazah dengan menggunakan air sabun sambil digosok secara perlahan-lahan. Lalu bersihkan rambut jenazah dengan menggunakan sampo sambil disiram dengan air. Kemudian siram kembali dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan menggunakan air bersih. Selanjutnya adalah mewudukan jenazah, di mana wudhu jenazah ini sama halnya seperti wudhu biasa, hanya saja yang membedakan adalah di dalam niatnya. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitul wudu'a li hazihil mayyitati lillahi ta'ala. Setelah itu, siram kembali jenazah dengan menggunakan air kapur barus. Kemudian, keringkan tubuh jenazah dengan menggunakan handuk sambil memperhatikan agar aurat jenazah tidak terbuka. Yang terakhir, ganti handuk menggunakan kain panjang atau kain yang layak pakai. Mengkafani jenazah adalah membungkus jenazah menggunakan kain. Kain kafan dibeli dengan harta peninggalan jenazah. Jika jenazah tidak meninggalkan harta, maka menjadi tanggungan bagi orang yang menanggung nafkah ketika ia masih hidup. Namun bila orang yang menanggung nafkah tidak ada, maka diambilkan dari baitul mal atau tanggungan kaum muslim yang mampu. Hukum mengkafani jenazah adalah fardu kifayah. Hal yang harus diperhatikan dalam mengkafani jenazah adalah yang pertama, jenazah laki-laki disunahkan 3 lapis kain kafan, sedangkan perempuan 5 lapis kain kafan. Dan yang kedua adalah kain kafan disunahkan berwarna putih. Hamparkan 3 utas tali untuk bagian kepala, badan, dan kaki. Kain harus berjumlah ganjil, yaitu 3, 5. Jika jenazah berukuran besar, maka bisa dengan menggunakan 7 helai kain. Kemudian hamparkan kain panjang di atas 3 utas tali tersebut. Selanjutnya, timpa kain yang lebih pendek di atas kain sebelumnya. Lakukan seperti hal sebelumnya, yaitu hamparkan kain yang lebih pendek di atas kain yang lebih panjang. Kemudian, timpa kain sebelumnya menggunakan kain yang lebih panjang. Kemudian, letakkan kain basahan pada bagian badan jenazah.
Dikarenakan jenazahnya perempuan, maka siapkan kerudung yang akan dipakaikan kepada jenazah. Selanjutnya, hamparkan kain yang akan digunakan sebagai baju untuk jenazah. Kemudian letakkan kain sebagai kain penutup kemaluan. Pakaikan baju kepada jenazah. Kemudian pakaikan kerudung kepada jenazah perempuan. Selanjutnya, pakaikan kain tersebut untuk menutupi kemaluan jenazah. Selanjutnya, tutup jenazah menggunakan kain basahan. Kemudian, balut jenazah menggunakan kain secara helai per helai. Yang terakhir, ikat jenazah menggunakan 3 utas tali yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Husalli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa'fir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mula-mula buatkan liang lahat sepanjang jenazah yang dalamnya kira-kira setinggi orang ditambah lengan dan lebar kira-kira 1 meter. Kemudian masukkan jenazah ke liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Sambil meletakkan jenazah, hendaknya membaca doa Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah dan atas agama Rasulullah. Kemudian tali-tali pengikat kain kafan dilepaskan, pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan ke tanah.
Terakhir adalah mendoakan dan memohonkan ampun jenazah.